Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nadaku kelas Pakistan Bulemite Nurul Iman 2. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan dan kondisi yang sehat ya. Amin ya robbal alamin. Masih semangat terus puasanya sampai nanti maghrib. Dan semoga semuanya masih tetap semangat untuk belajar hari ini. Hari ini kembali lagi bersama Budia, yang kita akan kembali mereview karena materi kita sudah selesai. Mereview hari ini adalah review tematik tema 7 dari subtema 1 sampai subtema 3. Sebelum mulai mereview, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Muatan yang pertama yaitu muatan PPKN. Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi keragaman di Indonesia. Keragaman yang ada di Indonesia dipengaruhi oleh agama, suku bangsa, dan bidang pekerjaan. Keragaman agama terjadi karena letak Indonesia yang cukup strategis. Dari segi suku bangsa, Indonesia merupakan negara kepulauan yang menyebabkan munculnya beragam suku di Indonesia. Dari bidang pekerjaan, keragaman muncul karena dipengaruhi kondisi alam dan kebutuhan manusia. Sebagai contoh, masyarakat yang tinggal di dataran tinggi tentu memiliki aktivitas dan kebutuhan yang sedikit berbeda dengan masyarakat yang tinggal di pantai. Menjelaskan keragaman rumah adat dan cara pelestariannya. Setiap rumah adat memiliki makna tersendiri bagi masyarakat suatu daerah. Keragaman bentuk dan makna setiap rumah adat membuat Indonesia semakin indah dan kaya. Untuk itu, penting bagi kita untuk melestarikan rumah adat tersebut. Usaha pelestarian yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempromosikan keindahan rumah adat suatu daerah sesuai pengetahuanmu. Yang kedua, mengunjungi rumah adat saat berlibur ke suatu daerah. Yang ketiga, tidak mencoret-coret dan merusak fasilitas rumah adat. Yang keempat, menjaga kebersihan rumah adat di suatu daerah. Dan yang kelima, menghargai bentuk rumah adat suku lain. Sudah selesai materi yang diberikan untuk muatan PPKN, selanjutnya adalah muatan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Keragaman bangsa Indonesia meliputi suku bangsa dan agama. Apakah kamu tahu arti kata keragaman? Saat membaca sebuah teks, kamu akan menemukan kata-kata sulit karena kamu tidak mengetahui artinya. Untuk mengerti arti sebuah kata, sebaiknya kamu mencari arti kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disingkat dengan KBBI. Lakukan hal-hal berikut untuk mengerti arti sebuah kata di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Yang kedua, tentukan kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya. Contoh kata dasar kayak yang tadi di pertama dikasih tahu, keragaman. Kita mau cari keragaman. Keragaman itu kata dasarnya adalah ragam. Nah, selanjutnya carilah pada kolom huruf R. Karena kita yang dicari itu dari kata dasarnya ragam, makanya kita mencari kolomnya di huruf R dalam kamusnya. Selanjutnya yang ketiga, carilah kata keragaman dalam bentuk-bentuk turunan dari kata ragam.
Biasanya nanti kalau udah ketemu ragam itu, di kamusnya bakal ada kata-kata turunan. Nah, kita cari keragaman itu apa. Nah, sekarang kamu telah mengetahui arti kata keragaman tersebut dari KBBI. Kita juga dapat mencari arti sebuah kata menggunakan KBBI online. Jadi kalau misalnya kita nggak sempat beli kamus besar bahasa Indonesia, kita bisa mencarinya lewat online, tinggal dibuka di link berikut. Lalu nanti diketik kata-kata sulitnya. Setelah itu, kita bisa menemukan arti kata sulit tersebut. Ayo muatan yang selanjutnya setelah muatan bahasa Indonesia, yaitu muatan IPA. Hari ini yang pertama adalah pengaruh gaya terhadap benda. Ayo perhatikan gambar di samping. Becak dapat bergerak karena adanya gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya berubah. Untuk melakukan gaya diperlukan tenaga. Keadaan suatu benda dapat berubah akibat pengaruh gaya. Yang pertama ada listrik statis. Listrik statis adalah muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir. Hal ini dikarenakan muatan negatif tidak bergerak dalam benda tersebut. Listrik statis akan menghilang ketika kedua benda tersebut sudah memiliki muatan yang sama. Oleh karena itu, kemunculan listrik statis hanya terjadi sementara. Ini beberapa contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, potongan kertas yang tertarik penggaris ketika penggaris digosokkan ke rambut. Nih contoh ilustrasinya. Jadi kita sobek-sobek kertas jadi kecil-kecil, lalu penggaris plastik kita gosokkan ke rambut kita sampai sekitar 1 menitan kita gosokin sampai agak panas penggarisnya. Lalu penggaris tersebut kita dekatkan dengan potongan-potongan kertas tadi. Nah, potongan-potongan kertas tadi akan menempel pada penggaris yang sudah kita gosokkan tadi. Tapi penggaris tersebut muatan listriknya akan hilang dengan cepat karena sifat listrik statis tadi yang hanya bersifat sementara. Selanjutnya, helai rambut tertarik balon jika digosokkan ke kain. Ini juga sama seperti plastik tadi, karena bedanya ini balon. Jadi kalau balon kita gosokkan ke kain, lalu didekatkan ke rambut kita, dan rambut itu akan menempel ke balon. Jadi pada ketarik gitu, pada keangkat semua rambutnya. Itu merupakan contoh dari listrik statis juga. Nah, sama, itu juga hanya bersifat sementara, nanti bisa hilang dengan cepat dengan sendirinya. Selanjutnya yang ketiga ada fenomena petir yang terjadi ketika langit mendung. Nah, ini juga sama, di prosesnya awan mendung lalu keluar petir. Nah, petir itu mengandung listrik statis. Sama ya, mengandung listrik statis, tapi karena dia listrik statis berarti apa tadi? Sifatnya hanya sementara. Jadi nggak terus-terusan, petir itu hanya setelah menggelegar lalu sudah hilang begitu saja. Kedua, ada listrik dinamis. Listrik dinamis adalah muatan listrik yang dapat bergerak. Energi listrik bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif. Contohnya baterai yang ada pada rangkaian listrik. Baterai memiliki 2 kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Nih, contohnya baterai ya. Contohnya baterai, jadi muatan positif ini mengalir ke muatan negatif. Nih, positifnya biasanya yang ada buletannya di atas, positif mengalir ke negatif, lalu mengalir pada kabel, dan selanjutnya dapat menyalakan lampu
dan kembali lagi ke muatan positif. Begitu arus listriknya pada listrik dinamis. Ini sifat tidak sementara seperti tadi listrik statis. Karena listrik dinamis ini muatan listriknya dapat bergerak terus-menerus. Seperti itu. Selanjutnya, masih listrik dinamis, jika kutub positif dan kutub negatif dihubungkan dengan kabel, maka akan terjadi aliran listrik dinamis. Seperti tadi yang sudah dicontohkan ya. Aliran listrik dinamis juga ada pada rangkaian listrik di rumah. Aliran listrik dapat dihentikan jika penghubung antar kutub diputus menggunakan saklar. Jadi kalau misalnya saklarnya diputus, maka aliran listrik dapat dihentikan. Itu merupakan salah satu contoh dari listrik dinamis, yaitu listrik yang ada di rumah kita. Yang pertama, gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet disebut dengan benda ferromagnetik, misalnya besi, baja, dan nikel. Benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet disebut benda paramagnetik, misalnya aluminium, kaca, dan kayu. Berikut sifat-sifat magnet antara lain. Sifat yang pertama, ada magnet memiliki gaya tarik. Contoh benda yang dapat ditarik magnet antara lain benda yang terbuat dari besi dan nikel. Semakin dekat jarak benda dengan magnet, maka akan semakin kuat gaya tariknya. Sifat yang kedua, ada gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Jika antara magnet dan benda magnetik diberi penghalang, misalnya kertas, maka magnet dapat menarik benda magnetik tersebut. Benda-benda seperti kertas, kain, dan plastik yang tipis dapat ditembus oleh magnet. Berikut contoh dari gaya tarik magnet dapat menembus benda. Jadi kalau misalnya kita pakai perantara kertas, kain, atau plastik tipis, nah itu misal benda dari besi atau nikelnya kita taruh di atasnya, lalu kita taruh magnet di bawahnya dan kita geser-geser magnetnya. Nah, benda yang ada di atas ini, benda-benda magnetik ini pasti akan bergerak mengikuti magnetnya karena gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu tadi. Sifat yang ketiga adalah magnet mempunyai dua kutub. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kekuatan gaya tarik magnet tidak merata di seluruh bagian magnet. Gaya tarik magnet paling kuat terletak di ujung kedua kutubnya, yaitu di kutub utara dan selatan tadi. Daerah di sekitar magnet yang masih dapat dipengaruhi oleh gaya tarik magnet disebut dengan medan magnet. Nih, kalau kita bisa lihat di gambarnya, nih, yang disebut kutub utara itu dia lambangnya N, karena bahasa Inggris utara itu dia north, dan kutub selatan itu dia S. Nah, gaya magnet paling kuat adalah yang ada di ujung sini. Bisa dilihat tanda panahnya ya. Itu paling kuat di ujung-ujungnya. Sedangkan di daerah sekitarnya nih, yang ada di sekitarnya ini disebut dengan medan magnet karena dia masih dipengaruhi oleh magnet tetapi tidak sekuat dengan kutub-kutubnya. Seperti itu.
Berdasarkan asalnya, magnet dibedakan menjadi dua macam, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang sudah tersedia di alam. Contohnya, batuan yang dapat menarik besi. Sedangkan magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat manusia. Contohnya, magnet batang, jarum, tabung atau silinder, huruf U, dan ladam. Berikut contoh gaya gesek yang menguntungkan. Yang pertama, alas sandal dan sepatu dibuat dari bahan karet agar pemakainya tidak mudah terpeleset. Yang kedua, gaya gesek juga terjadi pada rem sepeda untuk memperlambat laju sepeda. Masih manfaat yang menguntungkan. Yang ketiga, sepatu sepak bola diberi pul pada bagian alas untuk memperbesar gaya gesek agar pemakainya tidak mudah terpeleset. Dan yang keempat, ban kendaraan dibuat dari karet dengan motif beralur agar memperbesar gaya gesek yang terjadi antara ban dan jalan. Jadi yang untuk nomor 3, kalau kalian sering lihat atau pernah lihat sepatu pemain bola, itu biasanya tidak halus kayak sepatu biasa yang sering kita pakai. Biasanya dia ada pulnya. Pul itu tuh kayak ada benjolan gitu di bawahnya. Dia itu fungsinya untuk memperbesar gaya gesek. Seperti yang tadi dibilang, semakin kasar akan semakin besar juga gaya geseknya. Jadi dia tidak mudah tergelincir. Sedangkan untuk yang keempat, pada ban kendaraan, kalian juga bisa lihat ya di kendaraan ayah bunda yang ada di rumah, itu biasanya bannya akan ada bentuk motif-motifnya. Nah, itu fungsinya untuk memperbesar gaya gesek juga agar tidak mudah tergelincir. Karena kalau misalnya bannya sudah botak, maksudnya udah hilang jalur-jalur tadi itu, ban tersebut akan licin. Oleh karena itu harus segera diganti agar semakin aman menggunakan kendaraannya. Sudah selesai materi untuk muatan IPA-nya, selanjutnya adalah muatan IPS. Berikut contoh persebaran beberapa suku bangsa dan bahasa daerah di Indonesia. Yang pertama, Pulau Sumatera. Suku bangsa Gayo, Aceh, Batakaro, Sumatera Utara, Minangkabau di Sumatera Barat, Anak Dalam di Jambi, Talang Mamak di Riau, Pasemahan di Sumatera Selatan, dan Enggano di Bengkulu. Dan untuk bahasa daerah di daerah Sumatera, yaitu ada bahasa Aceh, Melayu, Jambi, Mentawai, dan Madura. Selanjutnya yang kedua, Pulau Jawa. Suku bangsa di Pulau Jawa yaitu ada Betawi di DKI Jakarta, Sunda di Jawa Barat, Jawa di Jawa Tengah dan Yogyakarta, dan Madura di Jawa Timur. Dan untuk bahasa daerahnya yaitu ada Baduy, Betawi, Jakarta, dan Madura. Yang ketiga, Pulau Bali, NTT, dan NTB. Suku bangsa di Bali yaitu ada Bali Aga di Bali, Sasak Nusa Tenggara Barat, dan Alor di Nusa Tenggara Timur. Dan untuk bahasa di daerah Bali yaitu bahasa Bali. Dan untuk bahasa di daerah Nusa Tenggara yaitu ada bahasa Sasak dan Sumbawa. Yang keempat, Pulau Kalimantan. Suku bangsa di Kalimantan yaitu ada Tidung di Kalimantan Utara, Dayak di Kalimantan Barat, Banjar di Kalimantan Timur, dan Dayak Bakumpal di daerah Tengah, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Dan untuk bahasa daerahnya ada Bahau, Kayan, dan Banjar. Selanjutnya yang kelima, Pulau Sulawesi. Suku bangsa di Pulau Sulawesi ada Sangieta Laut di Sulawesi Utara, Ampana di Sulawesi Tengah, Toraja di Sulawesi Selatan, Bugis di Sulawesi Tenggara. Dan untuk bahasa daerahnya ada Bugis, Bobongko, Budong-Budong, dan Batui. Yang keenam ada Pulau Maluku. Untuk suku bangsanya ada Ambon di Maluku dan Seram di Maluku Utara. Dan untuk bahasa daerahnya ada Ambelau, Babar, dan Buru. Yang ketujuh ada Pulau Papua. Suku bangsanya yaitu ada Dani di Papua dan Asmat di Papua Barat. Untuk bahasa daerahnya ada Asmat dan Dabu. Selanjutnya, keunikan rumah adat di Indonesia. Yang pertama akan dijelaskan adalah rumah adat Baileo. Rumah adat Baileo asal provinsinya dari Maluku dan keunikannya yang pertama berbentuk panggung, lalu dindingnya terbuat dari kayu, yang ketiga lantai rumah dibuat dari papan yang disusun saling berdekatan tanpa paku, yang keempat atapnya berbentuk seperti prisma dengan selasar di bagian depan dan belakangnya, dan yang kelima atapnya terbuat dari daun sagu atau daun kelapa. Oke, selanjutnya rumah adat Tambi asalnya dari Sulawesi Tengah. Keunikannya yang pertama berbentuk panggung, yang kedua dindingnya terbuat dari kayu, yang ketiga lantai rumah dibuat dari papan yang disusun saling berdekatan tanpa paku, yang keempat atapnya berbentuk prisma dengan sudut kecil di bagian atasnya, dan yang kelima atapnya terbuat dari daun ijuk atau daun rumbia. Rumah adat yang selanjutnya ada rumah adat Tongkonan. Rumah adat Tongkonan asalnya dari Sulawesi Selatan. Keunikannya berbentuk panggung, dindingnya terbuat dari kayu dan direkatkan tanpa paku. Yang ketiga, lantai rumah dibuat dari papan kayu tanpa paku. Atapnya terbentuk melengkung seperti perahu, dan yang kelima atapnya terbuat dari bahan ijuk atau daun rumbia. Selanjutnya ada rumah adat Lamin yang berasal dari Kalimantan Timur. Keunikannya yang pertama berbentuk panggung, yang kedua dindingnya terbuat dari kayu diselingi daun rumbia, yang ketiga lantai rumah terbuat dari kayu dan direkatkan tanpa paku, yang keempat ujung atapnya berbentuk pelana, dan yang kelima atapnya terbuat dari kayu. Berikut beberapa contoh pakaian adat di Indonesia. Yang pertama Sumatera. Sumatera nama pakaian adatnya ada Ule Balang dari Aceh, Ulos dari Sumatera Utara, Bundo Kanduang dari Sumatera Barat, Indragiri dari Riau, Blanga dari Kepulauan Riau, Aisan Geda dan Aisan Pasango dari Sumatera Selatan, Paksian dari Bangka Belitung, serta Tulang Bawang dari Lampung. Dan untuk di wilayah Jawa, ada baju pangsi dari Banten, pakaian adat Betawi dari DKI Jakarta, kebaya dari Jawa Barat dan Jawa Tengah, kasatrian dari Daerah Istimewa Yogyakarta, dan pesaan dari Jawa Timur.
Untuk wilayah Kalimantan ada baju perang dari Kalimantan Barat, baju pengantin Bagajah, gamuling baular lutut dari Kalimantan Selatan. Selanjutnya dari Sulawesi, wilayah Sulawesi ada bailiu dari Gorontalo, pakaian adat suku Tolaki dari Sulawesi Tenggara, baju ngembe dari Sulawesi Tengah, baju bodo dari Sulawesi Selatan, dan pakaian adat Mandar dari Sulawesi Barat. Lalu untuk wilayah Maluku ada baju cele dari Maluku dan pakaian menteren lamo dari Maluku Utara. Untuk di daerah Papua ada pakaian adat ewer dari Papua Barat dan pakaian adat Papua dari Papua. Berikut beberapa contoh kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang pertama, pertanian dan perkebunan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, rendah, dan pantai. Tanaman yang dibudidayakan juga berbeda-beda karena disesuaikan dengan jenisnya. Misalnya, tanaman teh hanya bisa dibudidayakan di dataran tinggi. Yang kedua, peternakan dan perikanan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Kegiatan peternakan biasanya dikelola oleh masyarakat atau badan usaha. Hewan-hewan yang biasa diternak yaitu ikan mas, ikan lele, ayam, bebek, kambing, dan sapi. Untuk hewan laut, biasanya dilakukan dengan cara menangkap hewan oleh nelayan. Hewan laut yang ditangkap yaitu ikan kakap, udang, dan kepiting. Hasil kegiatan ini biasanya digunakan sebagai bahan baku untuk industri makanan dan sandang. Yang terakhir ada jasa. Kegiatan ini berupa pelayanan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan ini biasanya melibatkan orang-orang yang memiliki keahlian khusus seperti dokter, guru, dan kurir. Dan untuk muatan yang terakhir yaitu muatan SBDP. Oke, selanjutnya, tempo adalah tanda yang digunakan untuk menentukan cepat lambatnya sebuah lagu. Tempo lagu biasanya terletak pada bagian kiri atas lagu. Secara umum, tempo dibagi menjadi 3 jenis, yaitu cepat, allegro, sedang, moderato, dan lambat, largo. Berikut adalah contoh pola lantai yang dibuat oleh formasi penari. Yang pertama, formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Yang kedua, formasi penari membentuk pola lantai garis diagonal. Selanjutnya, formasi penari membentuk pola lantai persegi. Formasi penari membentuk pola lantai segitiga ditunjukkan oleh gambar. Selanjutnya, pada gambar, formasi penari membentuk pola lantai garis zigzag. Dan selanjutnya lagi yang pada gambar, formasi penari membentuk pola lantai segi 5. Nah, berikut ini merupakan contoh karya seni kolase bunga dari biji-bijian. Jadi seperti yang tadi dijelaskan, kalau kolase itu boleh bermacam-macam bahannya di dalam satu karya itu. Kalau di sini ada yang dari kuaci, ada yang dari beras, ada yang dari kacang hijau, kacang merah, lalu ketan, dan lain sebagainya. Jadi kalau kolase itu bisa dicampur-campur bahannya.
Dan selanjutnya, contoh karya seni montase dari majalah dan buku bekas. Jadi yang tadi sudah Budia jelaskan, kita gunting-gunting tuh dari buku atau majalah bekas, lalu kita tempelkan jadi satu menjadi karya baru. Itu yang disebut karya seni montase. Nah, berikut karya seni mozaik dari potongan kertas. Jadi kalau mozaik yang dipakai itu hanya satu jenis bahan saja. Kalau misalnya kertas, berarti kita harus pakai kertas semua. Kalau misalnya bahan dasarnya harusnya cangkang telur, berarti kita harus pakai cangkang telur saja gitu kalau mozaik. Dan selanjutnya karya seni aplikasi dari kain flanel. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang masih seperti bingung biasa, atau masih ada yang ditanyakan, kalau misalnya bisa ada yang langsung ingin jawab di ditanyakan atau mari ada sama-sama yang kita tutup pembelajaran kita ingin pada hari disampaikan, ini bisa dengan langsung mengucapkan jawab di hamdalah. kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekali lagi, Wassalamualaikum warahmatullahi mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan wabarakatuh. hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.